Kalau kita lihat Kejadian 18 itu ada satu perikop, ada beberapa perikop ya, ada dua. Yang perikop yang pertama di atas ayat 1, di sana dikatakan Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ya, kita tahu kisah Abraham, bukan kisah yang baru, bukan kisah yang baru kita dengar, tapi kita sudah sering kali mendengar bahwa Abraham mendapatkan janji dari Allah untuk mendapatkan seorang anak. Tetapi di dalam mendapatkan janji itu tidak semudah yang kita pikirkan. Ya Bapak Ibu, di sini kita belajar bahwa seringkali kita dalam hidup kita di muka bumi ini, kita ini mendapatkan janji-janji Tuhan. Ya, dalam persoalan kita, dalam pergumulan kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Tapi seringkali kalau kita dikatakan tidak menghidupi janji itu, ya enggak. Banyak orang Kristen ketika dapat janji, dia percaya janji itu. Karena kalau janji Tuhan kan pasti digenapi. Ya. Tapi ketika kita percaya akan janji itu, dan dengan berjalannya waktu, janji itu belum terbukti, janji itu belum dinyatakan, kita mulai, iman kita mulai goyah. Kita mulai surut semangat kita. Tapi kalau kita lihat dari kehidupan Abraham, dalam menanti janji Allah untuk seorang anak yang dilahirkan dari Sarah, itu dia tidak pernah gugur imannya. Dia tidak pernah semangatnya semakin menurun. Ya, ketika kita menghidupi janji itu, ternyata menghidupi janji itu bukan cuman di awal-awal saja kita semangat, di awal-awal saja kita ini menggebu-gebu percaya pada janji Tuhan, tapi memang Tuhan tidak memberikan waktu yang jelas kepada kita kapan janji itu digenapi. Juga kepada Abraham Allah tidak memberikan tahu waktu yang spesifik, berapa tahun lagi, tahun berapa misalkan begitu. Ya, jadi Abraham waktu itu hanya menanti saja, Bapak Ibu. Dan pekerjaan menanti ini bukan pekerjaan yang mudah. Ya, pekerjaan menanti ini bukan pekerjaan yang mudah. Kalau kita lihat Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham, artinya gini, kalau dia sudah berjanji kepada kita, dia tidak pernah menarik janji itu. Mengulangi, kata mengulangi itu artinya dia tegaskan lagi. Dia tegaskan lagi, dia memperbarui lagi, mengingatkan lagi, itu artinya mengulangi itu artinya dia tetap konsisten pada janjinya, Bapak Ibu semua. Hari ini kita ada di tempat ini, dan saya percaya tempat ini adalah tempat yang penuh dengan janji-janji Allah. Saya bilang begini karena saya mengalami dalam kehidupan saya. Saya ini khotbah di mana-mana, ya. Tapi yang saya jujur alami dalam beberapa tahun, ketika saya, terutama di doa pagi, ya di doa pagi. Kalau doa pagi ini kan, kalau doa pagi ini kan firman Tuhannya itu bukan firman Tuhan khotbah yang saya persiapkan dari saya sendiri kan. Saudara tahu kan tiap pagi itu kan ada pembacaan yang urut terus tiap hari. Jadi saya kan harus ikuti itu, saudara. Bukan dari bahan khotbah saya yang saya miliki, gitu kan. Kalau Kamis kan beda. Kalau Kamis saya bisa mempersiapkan khotbah yang saya dari saya sendiri. Tapi kalau hari doa pagi kan tidak seperti itu, Bapak Ibu semua tahu. Tapi yang saya alami itu begini. Saya sampai ngomong sama kakak saya. Saya sampai ngomong sama kakak saya berat. Gini, saudara. Saya dapat hari ini misalkan. Kejadian 18. Yesaya berapa kan gitu. Dalam beberapa tahun ini kan dapat aja di mana-mana bahan-bahannya itu macam-macam. Perjanjian lama, perjanjian baru.
Yang saya dapatkan itu begini, ketika saya khotbah di sini, ketika saya khotbah loh, bukan ketika saya mempersiapkan khotbah di rumah untuk doa pagi, bukan. Tapi ketika saya ada di doa pagi, Roh Kudus itu memberikan rahasianya kepada saya yang saya tidak persiapkan kemarinnya di rumah. Itu saya tidak alami di gereja lain. Bahkan di gereja saya sendiri saya tidak alami. Kalau di gereja saya sendiri, kadang-kadang saya alami seperti itu, tapi tidak dengan di gereja lain. Tapi khususnya di tempat ini saya selalu merasakan begini. Saya yang persiapkan untuk doa pagi itu, ternyata sampai di sini Roh Kudus itu memberikan sesuatu yang baru lagi, sehingga itu membuat saya bergairah. Ya saudara, kadang-kadang kan bahannya itu susah kan, terus terang tahu saudara. Kalau di mana misalkan di kitab-kitab perjanjian lama yang cerita silsilah kayak gitu tuh kan susah saudara, ya toh. Pikir saudara gini, pendeta gak ono sing susah, siapa bilang gitu kan. Tetap kalau memangnya kitabnya itu memang seperti itu tadi yang saya bilang, itu sulit gitu. Tapi saya merasakan Roh Kudus itu memberikan pencerahan, membuka rahasia yang baru yang saya enggak dapat waktu di rumah. Itu yang saya dapatkan. Sampai saya ngomong sama kakak saya, Dek, Tante Erna tuh, saya bilang begitu, Dek, saya bilang gitu. Kakak saya kan ada 2. Saya bilang gini, kalau aku khotbah di sana doa pagi itu kok selalu dapat sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru gitu. Jadi saya percaya gini, Bapak Ibu ikut doa pagi dulu sebelum pandemi sampai sekarang selesai pandemi, dan saudara tetap setia, tetap rajin datang ke doa pagi. Saya percaya saudara pasti menerima banyak hal yang saudara dapatkan. Itu saya percaya pasti, saya walaupun tidak tanya satu-satu. Terutama kadang-kadang di saat seperti ini Tuhan kasih janji-janji sama kita. Tidak tahu janji tentang apa. Kan Roh Kudus kan tahu kebutuhan kita masing-masing kan. Nah, saudara, yang saya ingin sampaikan gini, percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah menarik janjinya. Kepada Abraham dia mengulangi janjinya. Mengulangi itu artinya mengingatkan bahwa Allah tahu bahwa Abraham itu seorang manusia yang penuh dengan kelemahan seperti kita. Dia bukan manusia Superman, bukan. Justru itu Allah mengulangi dengan maksud apa? Supaya Abraham ini yakin terus gitu loh. Akan janji Allah ini. Enggak sampai dia ini gugur imannya untuk menanti janjinya. Itu artinya begitu. Allah juga tahu kekuatan kita sampai di mana. Allah juga tahu kemampuan kita untuk bertahan sampai di mana. Dan kalau dia sering-sering kadang-kadang mengingatkan janjinya, saudara harusnya meresponi dengan baik, meresponi dengan positif. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan janjimu lagi. Jangan merespon dengan negatif. Kalau merespon dengan negatif, saudara akan bilang begini, janji-janji tok ae, kapan tapi tidak pernah datang janjinya. Itu respon negatif. Tapi kalau Allah memberikan peringatan lagi kepada kita, mengingatkan lagi janjinya, saudara harusnya menanggapi dengan baik, menanggapi dengan positif. Terima kasih Bapak, tandanya engkau tidak lupa akan janjimu. Aku pun mungkin akan lupa janji Tuhan, karena aku manusia yang terbatas. Mungkin aku lupa akan janji Tuhan, gitu kan. Tapi karena Allah tuh mengingatkan kita, Tuhan tuh mengingatkan kita, maka kita tidak lupa janji Tuhan. Nah, ini yang penting, saudara. Kalau kita lihat dari Kejadian 18 ayat yang ke 10, ya saudara, ayat 10, dikatakan begini, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ketika Allah ngomong sama Abraham, di sana dikatakan Sarah mendengarkan di pintu kemah di belakang, yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Saudara,
Saya nggak usah ngomong mati haid artinya apa. Semua orang wanita, semua orang pria sudah tahu. Umur segitu sudah ndak mens, sudah ndak haid lagi. Ya kan? Secara ilmu kedokteran medis bahwa wanita yang seperti itu nggak mungkin akan bisa melahirkan anak. Semua orang tahu. Dan ayat 12 bilang gini, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Ya. Dia tertawa dalam hatinya katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Ya kan, saudara? Lalu dikatakan ayat berikutnya, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata sesungguhnya aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Ternyata saudara, mungkin Sarah itu enggak guyu ngakak tertawa di depan Allah pada waktu itu. Karena dia ada di belakang pintu kemah kan tadi dikatakan. Tapi Allah kan tahu toh, kenapa Sarah kok guyu? Kenapa Sarah kok ketawa? Ya toh. Saudara, jadi artinya gini saudara, kadang-kadang kita memiliki hati kita, memiliki perasaan seperti apa, mungkin janji Tuhan itu bagi saudara terlalu muluk-muluk mungkin, terlalu nggak mungkin gitu loh mungkin, seperti itu. Janji yang Tuhan berikan kepada kita itu terlalu fantastis begitu, sampai dalam hati saudara, nggak mungkin. Kudu guyu aku kalau dengar janji kayak gini. Sesungguhnya dia tahu apa yang kita kandung di hati kita. Nah saudara. Dan akhirnya Allah menegur Abraham. Dia berkata, kenapa Sarah tuh kok ketawa? Gitu saudara. Disanakan, mengapakah Sarah tertawa dan berkata sesungguhnya aku akan melahirkan anak. Berarti kan tanda seperti itu, respon seperti itu berarti kan kurang percaya dengan janji Tuhan ini. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu, tidak ada satupun yang dia tidak sanggup. Saudara seringkali kan nyanyi, toh. Tadi pun terakhir nyanyi. Tuhan mendengar lebih dari yang kudoakan, gitu kan? Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan, ya toh. Saudara bisa nyanyi, saudara bisa ngomong, tetapi kalau mengalami secara pribadi, saudara kadang-kadang kudu guyu, saudara kadang-kadang enggak percaya. Walaupun kalau saudara tanya, percaya, amin, ngomongnya kan begitu. Masuk ada orang Kristen di gereja dia ngomongin, saudara percaya kan janji Tuhan? Enggak ada apa? Jawab itu kan enggak ada, toh. Semua berkata amin. Apalagi kalau pendetanya bilang, aminnya kurang keras, amin, lagi lebih kencang lagi aminnya. Tetapi saat harus mengalami satu pengalaman-pengalaman secara pribadi, pengalaman-pengalaman di masa-masa yang gelap dalam hidup kita, di situ kita kadang-kadang kurang percaya seperti Sarah. Kita rasakan rodok kedung guyu dengan janji Tuhan. Ya saudara, itu yang kita alami. Sama dengan Sarah karena dia juga manusia seperti kita. Tetapi hari ini, saya ingin kita diteguhkan lagi oleh firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini bukan firman Tuhan yang tidak pernah kita dengar. Kita sudah sering kali mendengar bahwa dia berjanji dan dia pasti menepati janjinya. Cuman dalam masa penantian ini kita mesti benar-benar menyiapkan hati. Ya toh? Kalau kita tidak menyiapkan hati ya saudara gampang patah semangat, gampang mundur, gampang nggak percaya lagi dan sebagainya. Saudara, ayat berikutnya, ayat 14. Ayat ini berkata begini, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ya saudara, ini sebuah kalimat pertanyaan yang harusnya kita jawab dalam hati kita masing-masing. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Apapun itu, segala sesuatu. Ada yang mustahil untuk Tuhan? Saudara kalau tak tanyai kan pasti godek-godek loh. Tidak ada. Semua itu Tuhan bisa lakukan. Amin gitu saudara. Kalau saudara di hadapan hamba Tuhan, saudara bisa mengatakan sesuai dengan apa yang baik, apa yang benar.
Ketika kita harus mengalami secara pribadi dalam masa-masa kegelapan kita, saudara harusnya hidupi dong apa yang engkau ucapkan di depan hamba Tuhan, di rumah Tuhan, di depan siapapun. Di sana dikatakan begini, pada waktu yang telah ditetapkan itu, saudara lihat ya, pada waktu yang telah ditetapkan itu artinya begini, kita tidak bisa menetapkan waktu itu sendiri. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya saudara, pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan. Ya, tahun depan. Kalau ini kan sudah spesifik. Ini sudah konkret gitu ya. Tahun depan. Wis enak kalau sudah ngomong tahun depan ini berarti ya tinggal tunggu bulannya toh. Bulan 1 sampai bulan 12. Wis gampang lah. Karena dia sudah mengulangi toh. Tapi kalau pertama kali Allah menjanjikan kepada Abraham, ini kan ceritanya dia sudah mengulangi. Jadi sudah pernah berjanji, kalau saudara tahu awal janji Allah kepada Abraham, dia tidak pernah ngomong tahun depan, dia tidak pernah ngomong berapa tahun lagi. Ternyata sampai Ishak lahir itu berapa tahun? 25 tahun. Bagaimana dalam 25 tahun itu respon Abraham? 25 tahun itu bukan sesuatu yang sebentar, bukan waktu yang sebentar. 25 tahun itu waktu yang lama. Saudara tahu? Abraham tetap menetapkan hatinya kepada janji Tuhan. Kalau dia malam-malam jalan-jalan ke tepi laut, kalau dia jalan-jalan lihat bintang, dia bilang, itu nanti keturunanku segitu banyaknya. Ini loh Abraham. Kalau dia siang-siang jalan ke tepi laut, dia berkata dalam hatinya, keturunanku kayak pasir ini banyaknya. Tahu enggak saudara? Jadi saya ingin sampaikan gini, walaupun khotbah pagi ini dengan khotbah yang sederhana, Tuhan itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu kan sederhana toh. Semua sudah tahu, sudah sering kali dengar. Tapi maksud saya begini loh, saat engkau menanti janji Tuhan, jangan diem-diem, jangan cuma pasif. Tapi sampai seperti Abraham itu loh. Kalau malam keluar rumah, dia lihat bintang, oh itu anakku segitu banyaknya. Saudara, kalau saudara dapat janji Tuhan, ya tadi kan saya bilang, menanti itu sesuatu yang susah. Kita diuji kesabaran kita dan segala macam. Tapi kita aktif apa? Menghidupi firman itu, menghidupi janji itu. Kalau saudara lihat orang kaya gitu ya, enggak usah iri. Padahal hari ini kita nih hidup susah gitu kan. Kalau saudara tahu, kelihatan ada orang kaya, saudara naik mobil mewah, saudara bilang begini, seperti itu Tuhan akan memberkati aku, bahkan lebih dari itu. Bukan patokannya orang kaya, enggak saudara, bukan patokannya. Saya ingin memberikan satu contoh begitu supaya saudara lebih ngerti bagaimana menghidupi janji Tuhan itu. Jadi kalau saudara dalam menanti janji Tuhan belum terjadi, belum tergenapi, saya ingin sampai sekali lagi saya ulangi, jangan pasif. Kalau pasif, engkau akan gampang patah semangat, saudara akan lupa janji Tuhan, tidak lagi percaya benar-benar akan janji Tuhan, itu yang akan menghalangi kita. Tapi hidupi terus. Kalau ada firman Tuhan yang saudara dengar di gereja atau dimanapun, di YouTube dan mana, oh terima kasih Tuhan, janjimu itu tidak pernah akan kau ingkari. Aku akan mengalami janji itu. Jadi aktif gitu loh, aktif. Seorang yang aktif itu akan semakin cepat menerima janji Tuhan. Tapi kalau saudara pasif gitu ya saudara. Pasif itu dalam arti saudara ya wis arepe lah kapan mau kapan. Mbok wis sampai mate kan janji Tuhan ya wis mau apa. Itu kan perkataan-perkataan yang enggak baik. Ya toh. Tapi kalau saudara aktif, oh tahun ini sebelum berakhir tahun ini Tuhan akan genapi. Tuhan akan genapi janjinya. Saudara, toh misalkan kalau itu meleset, enggak sampai akhir, ternyata sampai lewat akhir tahun belum tergenapi, oh enggak apa-apa. Di awal tahun ini Tuhan pasti genapi janjinya. Mau saudara seperti itu?
Nah, kan berat toh? Gitu toh. Tak tanyai mau, enggak ada yang jawab, cuma gitu toh. Gereng gitu toh. Nah, itu kan tandanya masih berat. Tapi saya enggak tahu. Mungkin hati saudara berat atau enggak berat, yang penting saya sudah kasih sebuah anjuran yang baik untuk saudara. Firman ini kan sesuatu yang baik, peringatan yang baik untuk kita. Ya toh? Jangan gini, Tuhan kok enggak mari. Tapi saudara, saya kasih tahuin. Akhir tahun ini. Akhir tahun meleset, awal tahun Tuhan. Januari sudah mau habis, nanti misalkan 2024, mau masuk Februari, belum ada apa-apa lagi. Bulan 2 Tuhan akan melakukan tuntas, sempurna apa yang kau janjikan. Tidak ada yang terkendala apapun. Nah, itu orang yang aktif menanti janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kalau kita melakukan seperti itu. Dan saudara tahu, di ayat 14 tadi kan saya belum selesai. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang kita telah tetapkan itu, tahun depan tadi saya bilang, firman Tuhan bilang, aku akan kembali mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ini sudah spesifik ya, sudah sampai ngomong waktunya. Nah, lalu ayat 15 ditutup dengan kata begini, lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa. Ya toh? Sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Ya. Jadi kita tidak bisa menyangkal di hadapan Tuhan. Kita pun ngomong sama Tuhan, enggak kok Tuhan, tapi Tuhan tahu asli hati kita bagaimana. Saya ingin menganjurkan terakhir sebelum kita selesai dari doa pagi ini. Kalau saudara terima janji Tuhan, pastikan hatimu menerima semua janji Tuhan. Tidak ada yang kau tolak. Tidak ada yang mbok guyu-guyu. Ngerti ya? Ngomong Jawa sedikit kan. Kita kan orang Jawa, saya juga orang Jawa, orang Surabaya. Ojo mbok guyu janji Tuhan itu. Ya, walaupun kadang-kadang tidak masuk akal, terimaan janji Tuhan itu iya dan amin. Tidak ada yang mustahil. Dia menepati janjinya. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdiri sama-sama.